kami, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan untuk datang belajar kembali walaupun secara online. Tapi kami percaya Tuhan yang tolong, Tuhan yang memampukan supaya setiap materi yang disampaikan oleh setiap guru-guru kami boleh mengerti dan kami boleh pahami itu semua karena pertolongan Bapa. Terima kasih Yesus, berkati juga guru-guru yang mengajar supaya setiap materi yang disampaikan kami boleh mengerti dan memahami setiap materi yang disampaikan Bapak. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk kelas, mari kita nyanyikan satu pujian lagi, Bapakku datang padamu. sehat, tetap bersukacita, dan tetap semangat. Mungkin adik-adik bertanya-tanya, siapakah kakak yang mengajar itu? Perkenalkan, nama kakak Mr. Yanita Alawa.
kakak berasal dari Nias. Sekarang kakak kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Bandung. Sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang kehadiran Allah pada alam semesta. Judul kita tadi adalah kehadiran Allah pada alam semesta. Apa itu alam semesta? Alam semesta merupakan bagian bumi yang dimana bumi adalah satu-satunya planet yang diketahui saat ini yang dapat mendukung kehidupan manusia. Jadi alam adalah bagian kehidupan manusia. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bumi atau langit yang diciptakan Tuhan itu sangat indah. Ya, sangat indah ciptaan Tuhan itu. Jadi dari kisah tentang penciptaan alam, kita mengetahui bahwa Allah begitu baik kepada kita. Ia menciptakan semua yang ada di dunia ini, yaitu hanya untuk manusia. Baik itu bumi yang diciptakan maupun langit. Ini misalnya yang diciptakan Tuhan adalah terang. Terang yang diberi nama siang. Untuk apa Tuhan menciptakan terang? Tujuan Tuhan menciptakan terang ialah supaya manusia bisa bekerja, bisa beraktivitas pada siang hari atau pada saat terang. Dan juga Tuhan menciptakan gelap atau dinamakan malam. Apa tujuan Tuhan menciptakan malam atau gelap? Yaitu supaya manusia dapat beristirahat. Jadi pada waktu siang atau pada saat terang, itulah waktunya manusia dapat beraktivitas, dapat bekerja. Tiba pada saat malamnya manusia beristirahat. Itulah tujuan Tuhan, mengapa Tuhan menciptakan siang dan malam. Yang kedua yang diciptakan Tuhan adalah langit. Apa tujuan langit? Tuhan menciptakan itu, yaitu tempat untuk meletakkan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Yang ketiga adalah laut dan daratan. Apa tujuan Allah menciptakan laut dan daratan? Yaitu dipergunakan untuk mencari nafkah. Ya, kalau di lautan yaitu berlayar mencari ikan, ya. Tapi kalau di daratan bercocok tanam atau bertani, menanam padi, ya, dan lain sebagainya. Ya. Atau diistilahkan laut itu tempat nelayan mencari ikan guna memenuhi kehidupan manusia. Saat ini laut juga menjadi tempat wisata taman laut, tempat orang-orang berkunjung karena laut sangat indah, dan tempat berkeriapan semua jenis binatang di laut, ya, seperti ikan, buaya, ikan hiu yang besar-besar itu adalah tempat-tempat berkeriapan jenis-jenis binatang. Juga untuk apa Tuhan menciptakan daratan? Yaitu untuk tempat tinggal manusia, ya, atau tempat bekerja, yaitu tadi mencari nafkah, ya, mencari makan, tempat untuk bercocok tanam, dan juga tempat-tempat hewan yang dipelihara oleh manusia yang dapat dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Tuhan menciptakan daratan itu untuk kehidupan manusia. Yang keempat adalah semua jenis binatang di udara dan di laut itu gunanya untuk apa? Yaitu gunanya untuk
manusia atau untuk kebutuhan manusia, di mana bisa manusia mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Yang kelima, apa fungsi manusia? Apa guna manusia diciptakan Tuhan? Manusia berguna untuk Allah dalam sesama manusia. Jadi Tuhan menciptakan manusia yaitu untuk memelihara ciptaan Tuhan. Manusia turut bekerja membantu Allah atau merawat semua ciptaannya yang baik. Berguna untuk sesama manusia dengan cara saling membantu dan mencintai satu dengan yang lain. Jadi adik-adik, Tuhan menciptakan kita yaitu untuk saling membantu dan juga untuk memelihara semua ciptaannya. Karena semua apa yang Dia ciptakan itu hanya kebutuhan manusia. Kita sudah memakai semua ciptaan Allah. Ya seperti apa itu untuk kehidupan kita. Apa yang kita pakai dari semua ciptaan Tuhan? Yaitu kita bisa dapat makan, kita bisa minum, ya, dan lain sebagainya. Itu karena Allah yang memberi. Jadi semua tadi berarti ini semua Tuhan menciptakan semuanya itu hanya untuk kebutuhan manusia. Allah meminta kita supaya menjadi rekan sekerja Allah, menjadi ciptaan yang baik untuk bekerja, di mana kita dapat mengerjakan ciptaannya ini dengan baik. Allah untuk merawat dan menjaga ciptaan Allah itu. Nah, bagaimana kita atau cara kita mensyukuri ciptaan Tuhan? Yaitu yang pertama, tidak sombong atau tidak bermegah apa yang kita miliki. Karena semuanya itu adalah diberikan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Berdoa, sering membaca Alkitab, dan mengikuti segala perintah Tuhan yang Tuhan berikan, yang Tuhan sampaikan kepada kita. Jadi itulah bagaimana cara kita mensyukuri anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita membuka Alkitab kita dan belajar bersama-sama bagaimana Allah hadir dalam alam semesta. Terambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 11. Nanti disambung di Mazmur 121 ayat 6. Kakak akan baca untuk kita semua. Adik-adik dapat mendengar dan melihat Alkitabnya dan membacanya dan memahaminya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Nah, jadi ini Tuhan menciptakan pada awalnya atau pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Jadi waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi belum berbentuk, ya, belum berbentuk, kosong, gelap gulita, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Makanya Tuhan tadi memisahkan gelap dan terang. Itulah ciptaan yang indah yang Tuhan ciptakan untuk kebutuhan manusia. Ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Nah, tadi itu kan engkau udah jelasin. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi penciptaan pertama Allah itu adalah terang dan gelap. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah
segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Ayat 7, maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Yang diciptakan Tuhan pada hari kedua adalah langit. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi Tuhan menciptakan darat tadi, yaitu atau daratan, yaitu untuk tempat kebutuhan manusia, dan juga laut yaitu untuk tempat mencari atau pencarian ikan untuk kebutuhan manusia. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Nah, jadi Tuhan menciptakan pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan hanya untuk manusia atau hanya untuk kebutuhan manusia. Sekarang kita buka Mazmur 121 ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Apa itu artinya? Artinya adalah pemazmur menggunakan gambaran Allah sebagai naungan itu, ya, di mana di Mazmur 121 ayat 6 yang dapat dipahami sebagai pembicaraan dalam hati. Jadi Daud pada saat itu ia berbicara dalam hati atau dia berdialog dalam dirinya sendiri mengenai kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi adik-adik bisa meyakini diri bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam hal apapun, karena Dia menyediakan perlindungan bagi kita. Dan sama seperti kita berlindung di bawah payung dari sinar matahari, kita juga dapat menemukan tempat berlindung yang aman di dalam Tuhan. Itulah artinya kita dapat berlindung atau kita dapat dapatkan perlindungan yang aman dari Allah. Makanya dia mengatakan di Mazmur 121 ayat 6 ini, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Jadi kita mendapatkan perlindungan yang aman dari Tuhan. Tuhan selalu setia menolong kita. Nah, sekarang adik-adik kita akan belajar dari lagu Sungguh Indah Alam. Ini adalah lagu bagaimana indahnya ciptaan Tuhan. Adik-adik di rumah bisa mengikutinya atau belajar bersama-sama dari lagu ini, ya. Sungguh indah alam ciptaan
adik-adik, kakak akan nyanyikan lagu ini karena lagu ini adalah sangat bagus ya, bagaimana kita mensyukuri bagaimana indahnya ciptaan Tuhan. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan, hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan, dan angkasa raya, bintang dan bulan, segenap tata surya memuji Tuhan. Tuhanku menjaga sejagat raya, burung marga satwa cukup makannya. Ajar aku Tuhan, buka mataku, belajar dari Allah, lihat hikmat-Mu. Adik-adik, selamat mencoba dan selamat bernyanyi di rumah. Semoga lagu ini dapat terberkati adik-adik yang di rumah. Sekarang tugasnya adalah membuat video lalu menyanyikan lagu yang kakak nyanyikan tadi. Setelah itu tuliskan bagaimana perasaanmu dari bait pertama, kedua, dan ketiga. Tugasnya ini nanti dikumpulkan tanggal 15 Agustus 2020. Jamnya bebas. Yang penting pada hari dan pada tanggal yang sudah ditentukan. Tugasnya ini jangan dikirim di grup. Nanti dikirim melalui WA pribadi. Terima kasih, selamat mengerjakan. Walaupun hanya online, tidak bertatap muka, kakak berharap adik-adik yang di rumah tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas. Nah, kalau ada adik-adik yang kurang mengerti dalam penjelasan kakak, nanti boleh adik-adik bertanya melalui WA group. Sekali lagi, kalau ada yang kurang adik-adik pahami atau mengerti, boleh ditanya di WA group. Itu saja pertemuan kita pada pertemuan pertama ini. Ya, sampai jumpa di minggu berikutnya dalam pembelajaran berikutnya. Sekarang mari kita akan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami dari awal hingga akhirnya pembelajaran kami ini. Dan kiranya Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau bukakan hati dan pikiran kami sehingga apa yang telah diajarkan kami boleh pahami dan boleh mengerti. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu bersyukur pada ciptaan-Mu yang begitu indah yang Kau ciptakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur.